Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Apsari, NIM 1021948, Prodi Hukum Pidana Islam 6B. Mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban, dosen pengampu Muhammad Aiman SH.MH. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya LPSK. Gagasan untuk menghadirkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU Perlindungan Saksi. Selanjutnya, tahun 2001 Undang-Undang Perlindungan Saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan ketetapan MPR nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Juni 2002, Badan Legislasi DPR Republik Indonesia mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR. Indonesia meratifikasi Convention Against Corruption pada tahun 2003. Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara ratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi, termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Awal 2005, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RANPK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005. Februari 2005, rapat paripurna ke-13 DPR Republik Indonesia periode 2004 sampai 2009 telah menyetujui program legislasi nasional. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi. 10 fraksi di DPR Republik Indonesia memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Akhirnya, Juni 2005, RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005, Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang perlindungan saksi dan korban, yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006, pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan daftar inventarisasi masalah tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR Republik Indonesia. Awal Februari 2006, Komisi 3 DPR RI membentuk panitia kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, rapat paripurna DPR Republik Indonesia akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. 10 fraksi di DPR Republik Indonesia mendukung keberadaan undang-undang tersebut. 11 Agustus 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 64 salah satu amanat yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk paling lambat setahun setelah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008 di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Disebut bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebut pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Yang kedua, dasar hukum berdirinya LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, disingkat LPSK, adalah lembaga non-struktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Yang ketiga, tugas dan fungsi LPSK. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu A. Menerima permohonan saksi dan korban untuk perlindungan pasal 29. B. Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan korban pasal 29. C. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pasal 29. D. Menghentikan program perlindungan saksi dan korban pasal 32. E. Mengajukan ke pengadilan berdasarkan keinginan korban berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana pasal 7. F. Menerima permintaan tertulis dari korban atau orang yang mewakili korban untuk bantuan pasal 33 dan 34. G. Menentukan kelayakan, jangka waktu, dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya. Bantuan kepada saksi dan atau korban pasal 34. H. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan pasal 39. D. Peran LPSK dalam penanganan korban. Menurut pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. E. Jenis dan bentuk layanan LPSK. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada saksi dan korban tindak pidana sesuai ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 13 2006. Sesuai ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang 13 2006, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban. Bentuk
bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut. Perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, pemenuhan hak prosedural saksi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.